agar apa? Agar kita bahagia di dalam kubur, tidak menderita di dalam kubur. Ini bagian yang terpenting, ya. Tidak sekedar kita membahas, oh tahu ini alam kubur seperti ini, tapi nggak ada efeknya ke dalam dada kita. Bukan itu tujuannya. Tujuannya kita belajar adalah kita supaya tahu bagaimana apa yang terjadi di alam kubur, bagaimana kita selamat dari azab kubur, bagaimana kita selamat dari penderitaan di alam kubur, bagaimana kita bisa melalui fitnah kubur, bagaimana kita bisa bahagia mendapatkan nikmat kubur. Itu inti dari kita mengkaji tentang alam kubur. Ini intinya, ya. Jadi apa saja yang akan kita alami di alam kubur? Ada beberapa keterangan tentang alam kubur. Yang pertama, saya ingatkan lagi, mungkin sudah saya sampaikan, tapi saya ingatkan bahwa yang harus kita ketahui, alam kubur itu bukanlah kuburan, harus dibedakan. Kuburan itu alam nyata. Siapa yang membuat kuburan? Kita yang menggali. Ya, kita bisa menggali kuburan. Ya, kita bisa memindahkan kuburan, kita bisa merubah kuburan, kita bahkan bisa masuk ke dalam kuburan, berbaring di dalamnya bisa. Itu alam nyata. Ya, adapun alam kubur yang kita bahas ini adalah alam gaib yang kita tidak tahu di mana, bagaimananya. Ya, supaya kita tahu, nanti ada masalah-masalah yang kita bahas ini, karena berbicara tentang alam kubur bukan bicara tentang kuburan. Karena nanti ada orang tidak bisa membuktikan ada enggak alam kubur dengan ada azab kubur, ada nikmat kubur, tidak boleh dilihat dari apa yang terjadi di kuburan. Nanti orang bilang, oh, alam kubur itu enggak ada, siksa kubur itu enggak ada. Karena apa? Gini, kata hadis, kalau ada orang kafir mati, nanti itu di kuburnya itu dihimpit oleh tanah. Bahkan kalau nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, nanti dipukul pakai palu sehingga sampai remuk, hancur. Lalu kita lihat, itu ada orang kafir mati. Nanti kita gali kuburnya, kita lihat. Setelah kita lihat, loh, itu mayatnya utuh, tulangnya utuh. Nanti kita jadikan alasan, nggak benar ini Al-Quran sama hadis menjelaskan tentang adab kubur. Atau ada orang soleh mati. Kata hadis, nanti kalau orang soleh masuk alam kubur, dia mampu menjawab pertanyaan kubur, nanti akan dibukakan pintu menuju surga, bertiup angin surga masuk ke dalam kuburannya, lalu kita lihat ada orang soleh mati, kita gali kuburannya, air surganya mau kita ambil, ya, mau kita ambil, angin surganya kita jadikan supaya sejuk masuk ke rumah kita, ya, bongkar saja. Kita lihat nggak ada itu, nggak ada namanya kita melihat ada angin sejuk di dalam kuburan itu. Lalu kita kesimpulan nggak ada itu azab kubur, nggak ada alam kubur, mendustakan keterangan di dalam Al-Quran, hadis tentang alam kubur berdasarkan apa yang kita lihat di kuburan, ini nggak nyambung. Kuburan bukan alam kubur. Saya tambahkan lagi, kalau alam kubur itu dianggap sama dengan kuburan yang kita lihat, berarti nanti ada orang yang mati tapi tidak masuk alam kubur. Contohnya, karena kan kita tahu nggak semua orang mati dikubur, ada orang yang mati dibakar, ada orang matinya di tengah laut dimakan ikan. Mereka tidak dikuburkan. Tetapi walaupun mereka tidak dikuburkan, mereka akan masuk ke alam kubur. Dikuburkan atau tidak dikuburkan, mereka masuk ke alam kubur. Karena alam kubur kita bicara alam gaib, bukan bicara kuburan. Pertama, alam kubur. Ya, kita akan bahas tentang apa yang terjadi di alam kubur. Pertama, alam kubur adalah alam yang sangat mengerikan. Dari mana kita tahu? Ya, itu perkara gaib. Seperti saya sampaikan, kita tahu berdasarkan
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan informasi dari Allah dalam sebuah hadis yang diterima dari Hani. Hani ini pembantunya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan berdiri di atas kuburan lalu dia menangis. Menangis yang air matanya sampai membasahi jenggotnya. Ya, artinya basah kuyup. Bukan sekedar berkaca-kaca. Ditanyakan kepada Utsman, disebutkan surga, neraka, engkau tidak menangis. Tetapi kenapa engkau menangis ketika disebutkan tentang kuburan? Maka Utsman bin Affan menjawab, karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alam kubur adalah salah satu fase awal menuju akhirat. Siapa yang selamat dari alam kubur, selamat dari dua hal. Ya, dua hal. Nanti kita akan bahas apa dua hal di alam kubur, yaitu selamat dari, pertama selamat dari fitnah kubur. Ya. Yang kedua adalah selamat dari siksa kubur. Maka barang siapa selamat dari fitnah kubur dan selamat dari siksa kubur, maka kehidupan setelahnya di akhirat nanti, kehidupan di padang mahsyar ketika dibagikan buku catatan, ketika ditimbang, ketika menyeberang sirat, itu akan menjadi mudah. Tapi barang siapa yang tidak selamat dari alam kubur, tidak selamat ketika mendapatkan fitnah kubur, dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, kemudian dia mendapatkan azab kubur, maka celaka dia tidak selamat di alam kubur, maka kehidupan dia setelah itu di alam mahsyar nanti, ya nanti di akhirat nanti akan jauh lebih berat. Lalu dalam hadis itu Utsman berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan, bagaimanapun yang mengerikan di dunia ini, kecuali alam kubur jauh lebih mengerikan daripada itu. Sedahsyat pun apapun keadaan di dunia, tidak ada yang lebih mengerikan daripada keadaan di alam kubur. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadis ini adalah hadis hasan. Ya. Jadi hadis ini juga menjelaskan, di dalam hadis itu juga dijelaskan, orang yang selama di alam kubur dia bahagia. Di alam kuburnya saja sudah bahagia. Dia akan memperoleh nikmat kubur. Ya. Salah satu kebahagiaan orang mukmin ini di alam kubur, yang selamat dari azab kubur, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Tetapi salah satu nikmat kubur, dia itu akan apa? Diperlihatkan. Ketika dia di kuburan, kalau perlihatkan apa? Dia perlihatkan rumahnya di surga. Dibukakan pintu surga, ditunjukkan nanti kamu di sana, rumah yang super mega, tempat tinggal yang luar biasa indah, yang nggak ada bandingannya dengan kondisi terindah di dunia, nggak ada bandingannya dengan apa yang ada di jagat raya ini. Cari silahkan. Istana atau rumah yang paling mega di jagat ini, nggak ada apa-apanya dibanding di surga nanti. Ingat hadis panjang tentang orang yang terakhir masuk surga, ya, yang dia akan mendapatkan 10 kali lipat dari apa yang terbaik di dunia, itu untuk orang yang terendah. Dan di sana ada bidadari-bidadari surga, ada pelayan-pelayan, ya. Dan kita sudah bahas di dalam pembahasan tentang, kalau mengikuti pembahasan tentang dalam surat An-Naba kemarin, ya, bagaimana seperti ini, ya. Yang pelayannya ada seperti apa? Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Yang kalau dilihat itu seperti mutiara dari kejauhan. Itu seperti itu. Apalagi
apalagi juragannya ya seperti itu. Jadi di alam kubur diperlihatkan apa yang dialami di surga. Secara psikis ini hiburan. Masya Allah, saya akan masuk situ. Saya akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ya, sehingga tapi dia tahu dia nggak akan mungkin masuk surga sebelum datangnya hari kiamat. Sehingga orang mukmin yang berada di alam kubur dia berdoa kepada Allah, ya Allah, segerakanlah kiamat agar aku bisa segera mendatangi keluargaku. Dia nggak sabar untuk berkumpul lagi dengan keluarganya dan tinggal di dalam surga. Karena orang ini memperoleh nikmat kubur. Tetapi orang yang mendapatkan siksa kubur akan dibukakan pintu neraka, diperlihatkan tempatnya di neraka. Walaupun dia mendapatkan azab kubur yang berat, tetapi azab neraka itu akan jauh lebih berat yang dia alami. Maka orang ini disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan kiamat. Jadi doanya berkebalikan. Doanya orang mukmin minta disegerakan kiamat, sedangkan doanya orang kafir, orang fasik minta untuk jangan ada kiamat. Tetapi doa ini dua-duanya tidak berpengaruh apa-apa. Karena hari kiamat sudah ditentukan waktunya. Tidak akan bergeser. Yang kedua, alam kubur adalah alam yang sangat gelap. Keadaan alam kubur gelap. Tapi bisa diterangi. Bisa disinari dengan berbagai amalan-amalan. Insya Allah kita akan bahas pembahasan khusus mungkin pekan depan atau pekan depannya lagi. Kita akan bahas khusus nanti tentang amalan-amalan apa yang membuat kita diterangi di alam kubur. Perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah kubur. Perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Tetapi saya sampaikan sekarang, pada dasarnya keadaan di alam kubur sangatlah gelap. Disebutkan di dalam hadis ketika seorang wanita yang biasa menyapu Masjid Nabawi. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat wanita ini bersih-bersih masjid. Ditanya, kemana? Dikabarkan dia sudah meninggal tadi malam dan mereka para sahabat tidak membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takut mengganggu. Kemudian malam itu meninggal, langsung dikuburkan oleh para sahabat. Maka Rasulullah SAW meminta agar para sahabat menunjukkan ke beliau mana kuburannya. Ditunjukkan, dibawa Rasulullah SAW ke kuburan wanita tersebut. Lalu Rasulullah SAW sholat di kuburan tersebut. Ya, ini saya sampaikan. Kalau kita terlambat, ya, mayat sudah dikuburkan. Kadang-kadang juga keluarga kita, kalau meninggal, segera saja dikuburkan. Kalau yang datang terlambat, masih bisa mensolati. Datang aja ke kuburan, sholat. Dalilnya sahih. Dan ini sahih, jelas sekali boleh. Sholatnya nggak boleh di kuburan kalau sholat biasa, ada sujud, ada ruku, nggak boleh. Tapi sholat jenazah itu nggak ada sujud, nggak ada ruku. Sholat di situ, begitu sudah meninggal kita datangi saja terlambat. Kita datang, kemudian kita sholat di kuburan situ, boleh. Ya, jadi ini boleh. Ya, yang tidak, jadi jawaban tidak boleh sholat di kuburan, sholat subuh di kuburan nggak boleh ya. Tetapi sholat menyolati mayat yang sudah meninggal kita tadi belum menyolati, datang ke kuburan tidak masalah. Ya. Jadi dan juga ada tambahan lagi dalam perkara itu. Pada saat itu disebutkan para sahabat yang tadi malam sudah sholat
mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat di dalam kuburan tersebut, maka para sahabat juga ikut mensolati. Ini menunjukkan juga secara fikih boleh sholat jenazah itu lebih dari satu kali, boleh, tidak ada larangan. Ya, tidak mengapa untuk mensolatkan lebih dari satu kali. Kadang-kadang misalkan kita udah sholat, nanti kemudian ada sholat sama-sama di masjid, atau ada beberapa orang mau sholat yang mereka tidak berani jadi imam, udahlah kita imamin saja. Kadang-kadang seperti itu, misalkan boleh kita membantu seperti itu, mengulangi sholat, tidak masalah. Ya. Saya sampaikan terkait ini, hadis ini, di dalam hadis tersebut setelah sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kuburan, alam kubur dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya, dan sungguh Allah Subhanahu Wa Taala menerangi kuburan wanita ini dengan sholatku. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Nah, ini sahih hadisnya. Jadi keadaan alam kubur itu gelap, tapi bisa diterangi dengan beberapa amalan. Salah satunya doa dari orang yang masih hidup. Kita doakan. Jadilah orang yang suka mendoakan. Berziarah kubur, doakan. Ya, saya pernah membahas betapa manfaatnya tentang ziarah kubur ini. Ya. Jadi termasuk yang bisa menerangi salah satunya adalah sholat jenazah orang yang masih hidup terhadap mayit. Ini menerangi. Ya, ini detailnya nanti kita bahas secara khusus insya Allah. Saya nggak tahu pekan depan atau pekan depannya lagi. Saya menyiapkan banyak materi untuk ini. Jadi berikutnya, apa yang terjadi di alam kubur? Ada yang lebih mengerikan dan menyakitkan daripada sekedar gelap. Ya, kalau gelap mungkin secara psikis ya. Kalau kita gelap terus, saya pernah tinggal di Amorfest itu di bulan Desember itu, sebulan itu nggak ada matahari. Ya, itu ada stres ya seperti itu. Tapi hanya psikis. Tapi yang ketiga ini adalah secara fisik, ya, yaitu yang tidak ada bandingannya dengan sakit di dunia, yaitu himpitan kuburan. Dan ini akan dihimpit oleh tanah kuburan. Itu apa? Semua orang. Ya, yang himpitan itu jauh lebih sakit daripada ya sakit yang ada di dunia. Akan mengalami himpitan di kuburan semua orang. Ya, mau sebaik apapun kesolehannya akan mengalami himpitan di alam kubur ini. Walaupun orang itu orang yang soleh, bahkan orang yang tidak punya dosa, bayi mati, ya, yang disebut. Tetapi ini adalah satu bentuk yang adalah kenapa juga dilakukan kepada orang-orang soleh adalah supaya mengurangi tidak terjadinya semacam setiap kali seperti kita dunia, setiap penderitaan yang kita alami di dunia, kita sakit, kita mengalami kesedihan, itu semuanya itu juga kalau kita terima, itu apa? Itu cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Himpitan ini adalah cara untuk mengurangi akan adanya siksa di neraka, untuk membersihkan. Sekalipun orang soleh akan mengalami, semuanya akan mengalami. Dasarnya apa? Di dalam tentang kisah yang disebutkan tentang salah seorang sahabat yang terkenal sangat kesolehannya, yaitu Sa'ad bin Mu'ad, ya, yang disebutkan di dalam hadis bahwa ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal, maka disebutkan bahwa arsy-Nya Allah itu berguncang dan 70.000 malaikat bersolawat kepadanya. Tetapi Sa'ad bin Mu'ad tidak selamat dari himpitan di kubur. Ya, ini dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Ya, dan hadis ini sahih. Ya, ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal,
berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah manusia yang kematiannya menyebabkan aras berguncang, dibukakan baginya seluruh pintu langit dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Pintu langit dibuka, pintu surga itu istilahnya dibuka. Pintu surga itu ada 8, pintu neraka itu ada 7, ya. Kita tahuan aja, lebih banyak pintu surga dibandingkan pintu neraka. Saya pernah membahas kajian khusus kenapa pintu surga itu ada 8, karena manusia kondisinya berbeda-beda. Kita harus tahu dari mana supaya kita bisa masuk ke dalam surga dari 8 jalan itu, ya. Tapi yang perlu diketahui juga, kalau jumlah penduduk neraka jauh lebih banyak daripada jumlah penghuni surga. Jadi kita harus berjuang supaya kita masuk surga tanpa sedikit pun tersentuh oleh api neraka. Itu kita, ya, tujuan terbesar kita masuk surga tanpa tersentuh sedikit pun oleh api neraka. Ya, tapi jadi ini semoga disebutkan Mu'ad, ya, Sa'ad bin Mu'ad ini dia pun dihimpit di dalam satu himpitan. Jadi satu himpitan kemudian dilepaskan kembali. Saya sampaikan alam gaib ini nggak seperti dunia, orang kalau dihimpitkan hancur selesai. Enggak, kalau di akhirat kemudian bisa kembali lagi utuh. Di alam kubur saya. Ya, jangan pakai logika di dunia, kalau udah hancur selesai. Maka ini tidak seperti itu. Kondisi di alam gaib, di alam barzakh itu lain, ya. Jadi ada hadis lain yang disebutkan dari kitab Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Umar juga yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di alam kubur ada satu himpitan, dan seandainya ada orang yang layak selamat dari himpitan tersebut, ya, niscaya itu adalah Sa'ad bin Mu'ad karena kesolehannya, tetapi dia juga terkena himpitan tersebut. Kemudian dikembalikan utuh seperti sedia kala. Juga bayi yang mati sebelum balik, sebelum mukallaf lalu mati, ya, ini juga akan mengalami himpitan tersebut. Sebagaimana di dalam hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari yang dengan sanad yang sahih yang diterima disebutkan, dan juga dalam hadis riwayat dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melayat seorang bayi yang meninggal, lalu dia menerangkan kalau seandainya ada orang yang layak selamat dari himpitan di alam kubur, niscaya bayi ini termasuk yang akan selamat karena dia mati dalam kondisi belum memiliki dosa, tapi ternyata bayi tersebut tidak selamat. Ya, ini poin ketiga tentang apa yang terjadi di alam kubur, yaitu ada namanya yang himpitan. Jadi kita sudah bahas tadi, yang pertama itu adalah kondisinya mengerikan, yang kedua kondisinya gelap, yang ketiga ada himpitan. Poin keempat yang akan dialami semua orang di alam kubur adalah fitnah kubur. Beda fitnah kubur dengan azab kubur, beda. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur mencakup beberapa poin. Ya, pertama, fitnah berupa mengerikannya malaikat mungkar dan nakir. Makanya disebut mungkar dan nakir karena setiap orang ingin mengingkarinya. Mungkar nakir hampir sama artinya. Disebut mungkar nakir karena pasti ingin mengingkarinya, tidak mau melihat karena saking mengerikannya, menakutkan setiap orang yang melihatnya, yang bertemu dengannya, baik secara fisik maupun psikis. Malaikat ini disebutkan di dalam hadis berwarna hitam kebiru-biruan. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bila mayat dikuburkan, bila setelah satu di antara kamu dikuburkan, akan datang dua malaikat yang kedua-duanya hitam kebiru-biruan, warnanya hitam
kebiruan. Bayangkan, kita nggak pernah lihat ya. Tapi ini menandakan sangat mengerikan. Itu baru dari segi fisik. Kedua dari segi sikap, yaitu ketika bertanya itu bukan dengan lembut, walaupun kepada orang mukmin, ya, tapi bertanya dengan membentak yang sangat dahsyat. Ya, Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ya tentang sosok malaikat Mungkar dan Nakir untuk menggambarkan bagaimana dahsyatnya bentakan malaikat ini, maka diumpamakan jika dia membentak kepada manusia di dunia ini, bentakannya bisa menyebabkan seluruh sendi-sendi tulang ini hancur, patah, lemas, ambruk ya. Lemas langsung orang kalau dengar beritanya ya. Ya inilah makanya pertanyaan kubur di alam kubur yang dilakukan oleh malaikat Mungkar Nakir disebut sebagai fitnah kubur, karena ini ujian. Orang bertemu saja sudah ketakutan yang luar biasa. Istilahnya mungkin bisa jadi kalau ketemu di dunia lihat seperti ini sudah ngompol, ya, gemetar. Belum apa? Isi pertanyaannya yang berat. Bukan berat di ilmunya, bukan. Kalau pertanyaannya ilmunya bisa dihafal dengan mudah. Man robuka, siapa Rabbmu? Waman dinuka, apa agamamu? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Ini pertanyaan yang, tapi bukan pertanyaan hafalan. Pertanyaan ini apa? Jawaban merefleksikan sejauh mana komitmen kita kepada 3 poin yang ditanyakan. Man robuka, komitmen kita terhadap tauhid. Ya. Man robuka artinya komitmen kita terhadap tauhid. Lurus nggak tauhid kita? Banyak orang yang ilmu tauhidnya nggak lurus, tercampur dengan kesirikan. Ini perkara yang sangat penting. Lurus nggak tauhid kita? Kemudian teraplikasikan nggak tauhid kita? Ucapan la ilaha illallah itu harus tahu maknanya, tahu konsekuensinya. Ya, maka innalladzina qalu rabbunallahi sumas taqamu. Barang siapa yang berkata Rabb kami Allah kemudian dia istiqomah. Artinya apa? Karena memang aplikasi tauhid dalam kehidupan nyata itu mendatangkan tantangan yang kadang hebat, yang kadang berat. Tidaklah para nabi dimusuhi, para nabi dibenci, para nabi dicaci, dan bahkan para nabi dibunuh. Karena apa? Karena mendakwahkan tauhid. Padahal bisa jadi seperti kisah Rasulullah SAW sebelum mendakwahkan tauhid. Rasulullah SAW itu dipuji setinggi langit oleh orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin. Siapa yang memberi gelar? Bukan Allah. Siapa yang memberi gelar Al-Amin? Itu orang-orang kafir Quraisy. Karena saking jujurnya, karena saking terpercayanya, maka diberi gelar Al-Amin. Nggak ada orang Arab sebelumnya diberi gelar Al-Amin. Karena memang hampir nggak ada celah. Istilahnya jujur, terpercaya, yang nggak ada celahnya sedikit pun. Sehingga diberi gelar Al-Amin. Tapi begitu mendakwahkan tauhid disebut tukang bohong, disebut tukang sihir, disebut tukang bohong. Langsung berbalik ketika mendakwakan tauhid. Walaupun ini sebenarnya karena tidak mau percaya, buktinya walaupun disebut tukang bohong,
Maka yang menakjubkan tentang bagaimana amanahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, coba perhatikan kisah yang sangat menakjubkan. Ya, sudah memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kafir Quraisy itu tetap yang namanya mau menitipkan harta itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau hijrah dari Mekah ke Madinah, sebelum hijrah dia menyuruh Ali untuk mengembalikan seluruh titipan harta dari orang-orang kafir. Bayangkan, sudah mau ngusir, sudah mau bunuh, tapi mereka masih sangat yakin untuk menitipkan hartanya. Ini menunjukkan tentang bagaimana. Tetapi ketika mendapatkan Tuhan, mereka tidak mau percaya, mereka memusuhinya. Saya ingin menyampaikan ini untuk mengingatkan diri saya sendiri dan sahabat-sahabatku semuanya. Barang siapa yang ingin kokoh, ya, menegakkan tauhid, ya, ini ada resiko. Kadang-kadang ada menghadapi, siap menghadapi, ada resikonya. Jangan cari 100% nggak mau ada resiko. Saya kasih contoh lah, mungkin agak relatif sekarang, misalkan maaf. Kita menjelang Natal ini. Kadang-kadang untuk tidak datang acara Natal aja nggak berani. Ini kan masalah kita. Ibadah mereka, kita biarkan mereka beribadah. Kita toleransi, artinya biarkan beribadah. Kita nggak akan mengganggu apa-apa. Tapi jangan ikutan datang. Ikutan memberi selamat dan lain-lain. Itu biarkan, karena ini masalah kita. Pesan mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah. Ini adalah kedurhakaan yang luar biasa. Tetapi kita pekeo. Gimana ini, saya tuh ujian. Ini saya menyampaikan kita nggak akan dibunuh, enggak. Mungkin agak mereka nggak suka sedikit, nggak apa-apa. Ya, ini kadang-kadang ini aja nggak berani. Ini saya ingin sampaikan, ini kita menjalankan tauhid istiqomah. Ini adalah salah satu kiat supaya kita selamat dari fitnah kubur. Kita bisa menjawab pertanyaan man rabbuka, siapa Rabbmu. Kita bisa menjawab pertanyaan madinuka. Madinuka. Bukan kita bisa menjawab apa agama, kita menjawab Islam. Ini bisa menjawab, direfleksikan dari apa? Loyalitas kita kepada aturan Allah. Ini madinuka, selama kita menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, kita loyal. Kita berkata sami'na wa ata'na, maka mudah sekali menjawab pertanyaan itu. Madinuka Islam. Bukan hafalan. Ini menunjukkan bagaimana loyalitas kita kepada aturan Allah. Pertanyaan, mana nabiyuka? Siapa nabimu? Ini refleksi dari loyalitas kita kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beribadah, mencari mana dalil yang paling sahih untuk kita amalkan. Kita betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Ini refleksi ketika kita mampu menjawab pertanyaan siapa nabimu. Walaupun kita sekarang di dunia hafal, tapi kalau tauhid kita bengkok. Sekarang banyak sekali yang mudah bengkok, menganggap semua agama itu benar. Katanya kalau Islam aja yang menganggap masuk surga, maka kita seperti meramal masa depan, monopoli surga masa hanya untuk orang Islam. Nah, ini bisa jalan kekufuran, kita menganggap semua agama benar, semua orang benar, ya. Seperti itu. Tauhid kita bengkok atau tidak, lalu loyalitas kepada ajaran Islam kita minim. Komitmen kita untuk menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat lemah. Maka dikhawatirkan kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ya, ini perkara yang harus kita siapkan.
Ini. Tetapi saya sebelum melanjutkan, saya akan menambahkan bahwa ada orang yang tidak terkena fitnah kubur, yang tidak ditanya oleh malaikat mungkar nakir, ada. Disebutkan siapa itu orang yang mati syahid. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, kenapa disebut ketika menjelaskan bahwa orang yang mati syahid ya tidak akan melewati fitnah kuburannya, tidak akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir, maka disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya yang teralami di dunia itu adalah menjadi fitnah baginya. Ya, cukup ketika dia mati syahid dengan kilatan pedang yang dialaminya. Ini fitnah yang tidak mudah, yang dialami dan berat di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan fitnah di akhirat. Nggak perlu lagi. Ya, kalau zaman sekarang mungkin ya bukan lagi kilatan pedang ya, desingan peluru, apapun seperti itu. Jadi ini tentang orang yang mati syahid. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika mayit atau salah satu dari kalian telah dikubur, datang dua malaikat yang hitam, tubuhnya biru dan kedua matanya sangat dahsyat bentakannya. Dua-duanya membentak si mayit. Ini orang mukmin yang dibentak, juga disuruh duduk, kemudian ditanya, man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Itulah fitnah terakhir yang disodorkan, fitnah terakhir yang dialami seorang mukmin. Tapi seorang mukmin akan bisa menjawab. Allah akan tenangkan hatinya, Allah akan tenteramkan, Allah akan tegarkan hatinya, Allah akan mantapkan, Allah akan mudahkan, akan bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut dengan benar. Dan itulah yang dimaksud dengan ayat Allah di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis sabit. Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman dengan qaulus sabit, dengan ucapan yang teguh, fil hayati dunia wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi Allah akan mantapkan orang yang beriman dengan ucapan yang mantap, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Yang dimaksud ucapan yang mantap seorang mukmin dalam kehidupan yang di dunia, Allah akan istiqomahkan dia, orang beriman. Istiqomah. Saya sampaikan tadi ke innalladzina qalu rabbunallahi sumastaqamu. Rabb saya Allah, saya istiqomah. Ini maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah. Kita harus mempelajari ini, memahami betul apa makna la ilaha illallah, dan kita istiqomah. Allah akan istiqomahkan orang yang beriman dengan ucapan la ilaha illallah, dengan pemahaman yang benar, yang berilmu dengan ilmu yang benar, yang diyakini kebenarannya dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Ini kiat agar kita bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Istiqomahlah kita di dunia. Dan salah satu kiat agar istiqomah di dunia ini, pelajari tauhid dengan benar, yakini, aplikasikan dalam kehidupan ini, maka Allah akan istiqomahkan. Ya, dan makna dimantapkan dalam ayat tersebut di akhirat adalah pertama dimantapkan di alam kubur. Ayat ini dibaca oleh Rasulullah SAW ketika menyampaikan tentang kubur, tentang azab kubur, tentang menceritakan alam kubur. Kemudian Rasulullah menyelipkan ayat ini.
Allah akan tegarkan di alam kubur. Karena di dunia dia tegar. Menghadapi fitnah dunia dia tegar, dia tetap istiqomah. Maka istiqomahlah di dunia ini. Ya, jangan ada, kalau sudah bicara akidah, ya sangat ekstra hati-hati. Jangan sampai kita jatuh ke dalam hal yang merusak akidah kita. Istiqomahlah dalam perkara akidah ini. Pelajarilah tauhid dengan benar, kemudian aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, nanti kemudian kalau dia mampu menjawab pertanyaan malaikat itu, maka ada suara yang menyeru dari langit, hambaku ini telah benar, hamparkan dia kasur dari surga, berikan pakaian dia dengan pakaian dari surga, dan bukakan bagi dia pintu menuju arah surga. Lalu dibukakan pintu mengarah surga, lalu bertiuplah angin surga ke arah kuburannya, kesejukannya Masya Allah, kenyamanannya, wanginya, nggak ada bandingannya dengan keindahan di dunia. Ingat, kadang orang sibuk, maaf, saya sibuk menyiapkan segala macam tentang masa tua saya, masa pensiun saya, tapi dia lalai menyiapkan setelah matinya. Itu jauh lebih lama. Itu jauh lebih lama. Orang yang sudah masuk kubur sekian lama, dia akan tetap di alam kubur sampai hari kiamat. Nggak tahu berapa juta tahun. Kita udah bahas ketika bahas tentang kematian. Ini mengingatkan kita. Itu akan mendapatkan kenikmatan, kesejukan, ya, yang jauh lebih daripada kenikmatan di dunia. Itu adalah nikmat kubur. Adapun orang kafir atau orang fajir. Fajir itu durhaka artinya. Bisa jadi seorang muslim, tapi banyak durhaka. Saya ada muslim, sholatnya bolong-bolong, suka minuman keras, segala macam, berbuat dolim sana sini. Setelah dia dikuburkan akan datang dua malaikat. Malaikat yang tadi kita sebutkan, hitam kebiru-biruan, yang bentakannya amat dahsyat, menanyakan pertanyaan yang sama kepada orang mukmin, man rabbuka, maka disebut dia akan menjawab, la adri. Dia tidak tahu, blank. Orang kita sholat aja jadi imam itu kadang-kadang kita hafalan tiba-tiba blank hilang. Atau kita kalau datang ujian kalau yang tanya itu dengan orangnya mengerikan itu blank. Orang-orang kafir dan orang fajir ketika ditanya blank, nggak bisa menjawab. La adri, aku tidak tahu. Wa madinuka, apa agamamu? Dia berkata juga, aku tidak tahu. Kemudian sebelum ditanya, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus? Dia menjawab, sama, aku tidak tahu. Lalu ada suara yang menyeru dari langit, hambaku adalah pendusta, hamparkan bagi dia hamparan dari api neraka, berikan pakaian dari api neraka, dan bukakan pintu menuju neraka, lalu dibukalah pintu neraka, bertiuplah angin dari neraka yang panasnya luar biasa dan bau busuknya yang luar biasa. Ini fitnah kubur yang sangat menentukan apakah seseorang akan mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan azab kubur, tergantung dari jawabannya, dari responnya terhadap fitnah kubur tadi. Sebelum saya akan membahas lebih detail tentang berbagai hal tentang alam kubur, saya akan selipkan, ya, karena berkembang di sebagian kaum muslimin yang tidak percaya adanya azab kubur, tidak percaya adanya azab kubur dan nikmat kubur.
Ini memang ada sebagian kelompok seperti ini. Saya akan membahas sedikit. Sebenarnya pembahasannya panjang, ya saya lihat di buku itu panjang sekali, tapi saya akan bahas sedikit saja. Untuk yang beberapa poin yang saya lihat penting untuk meyakinkan kita. Ya. Jadi yang tidak percaya pertama karena salah paham terhadap ayat atau hadis, atau hanya menggunakan akal, logika. Misalkan yang pakai logika gini, saya bahas yang pakai logika. Kalau ada azab kubur itu nggak adil. Lawang belum belum diadili, pengadilan belum ada kok sudah diadab. Loh kalau orang di dunia itu kan kalau mau di penjara itu kan pakai diadili dulu. Nah, seperti ini, ya. Kok masuk belum disidang kok sudah diadab. Ini nggak adil. Ini pakai logika akal aja. Kita bicara alam gaib semua berdasarkan wahyu. Atau yang kedua, yang ini banget lugunya. Kenapa saya sampaikan tadi pentingnya memahami adanya bahwa alam kubur tidak sama, ya, dengan alam kubur itu tidak sama dengan kuburan. Karena ada orang yang ini pakai logika. Karena saya sudah bongkar itu kuburan, nggak ada yang orang katanya dihimpit, tulangnya hancur. Itu saya lihat orang kafir itu tulangnya utuh itu. Jadi menggunakan logika atau orang diberi nikmat kubur, saya lihat nggak ada apa-apanya di kuburan, bentuknya gitu-gitu saja. Maka dia dengan menyangkakan alam kubur sama dengan kuburan, maka dia membantah tentang adanya nikmat kubur dan adanya azab kubur. Nah ini nggak nyambung. Ya, bicara sesuatu yang berbeda, ini alam gaib sama alam nyata. Kenapa saya sampaikan tadi di depan? Karena memang ada seperti itu. Yang lebih parah adalah menolak ayat. Ini kan memang salah ya. Orang ngakunya kadang-kadang saya pakai berdasarkan Al-Quran, tetapi memahami tafsirnya semaunya sendiri. Ini masalah. Seperti pada ini orang yang menolak azab kubur ini dengan ayat yang populer, tetapi tafsirnya suka-suka. Menolak adanya. Tapi yang saya sampaikan ini perkara yang nyata di masyarakat. Saya ketahui sendiri. Ya, itu pakai dari surat Yasin ayat 52 di surat Yasin. Qalu ya wailana man ba'asana mimmar qadina. Yang disebutkan orang kafir itu ketika dibangkitkan pada hari kiamat, celakalah kami, siapa yang membangunkan kami dari tidur yang panjang. Jadi ketika nanti hari kiamat orang kafir di akhirnya dibangunkan, dia mengatakan siapa yang membangunkan kami dari tidur yang panjang. Lalu dari kalimat ayat ini mengambil kesimpulan, kalau begitu sebelum kiamat, selama di alam kubur itu semuanya tidur saja. Nggak ada tuh azab kubur, nggak ada itu nikmat kubur. Ini penafsiran, interpretasi, penerapan yang saya bilang super keliru, tanpa melihat penjelasan begitu banyak di ayat-ayat yang lain, di dalam hadis-hadis yang lain yang begitu banyak menjelaskan hal ini, pakai satu kalimat saja kemudian sudah. Banyak sekali. Coba satu tentang azab kubur. Di dalam surat At-Taubah ayat 101. Sanu'adzibuhum marrataini summa yuradduna ila adzabin adim. Nanti mereka, ini orang kafir, akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka dikembalikan kepada azab neraka. Jadi perhatikan, silakan buku-buku tafsir. Surat Taubah ayat 101. Orang kafir dijelaskan itu diazab 3 kali.
Yang ketiganya diazab dapat 2 kali, kemudian baru azab neraka. Jadi sebelum azab neraka itu adabnya 2 kali. Azab 2 kali ini penjelasannya adalah dia diazab di dunia dan dia diazab di alam kubur. Orang kafir itu sebenarnya walaupun katanya ada azabnya di dunia. Orang-orang yang kemudian fajir juga, makanya kadang-kadang kedoliman, hati-hati. Ada juga yang azab, memang ada yang azab. Orang kafir kadang-kadang bisa diazab. Ya, bisa jadi misalkan contohnya kalah perang, mereka hancur-hancuran di dunia juga masih diazab lagi di akhirat. Orang yang fajir, ya, orang durhaka kepada orang tua misalkan, bisa jadi dia dapat azab sudah di dunia, nanti diazab lagi di alam kubur, diazab lagi di neraka. Azab itu berat, 3 kali disebutkan. Ini membuktikan ayat ini tentang adanya azab kubur. Atau juga bisa dilihat dalam surat Ghafir ayat 45, wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya dikepung oleh azab yang berat, azab yang buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'asiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kepada Fir'aun ini dan bala tentaranya diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Kapan? Sekarang. Di dalam alam kubur diperlihatkan neraka pagi dan petang. Dan pada hari kiamat kelak, maka masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang lebih keras. Maksudnya azab neraka. Jelas. Ayat ini menjelaskan. Silakan buka tafsir. Ya, surat Ghafir ayat 45-46 menjelaskan Fir'aun dan bala tentaranya sebelum kiamat akan mendapatkan azab kubur. Fir'aun dan bala tentaranya dihembuskan kepada mereka angin neraka pagi dan petang sebelum kiamat. Ini banyak dalilnya, hadis-hadis sahih juga, tapi waktunya nggak sempat dan juga saya belum saya kira ternyata habis waktunya. Maaf, saya kadang-kadang soal ngatur waktu bicara ini sulit. Ya, jadi mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan. Ini waktunya kayaknya sudah habis. Silakan mungkin ada 1-2 pertanyaan untuk sebelum nanti kemalaman soalnya nanti. Enggak, kalau saya nggak malam. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan himpitan tanah, himpitan dalam kubur ya Pak ya. Cici itu masih agak kurang mencerna ya terkait dengan siapapun akan mengalami itu, termasuk orang yang sangat soleh dan juga bayi atau orang-orang yang belum berdosa, termasuk bayi-bayi gitu kan. Ya. Nah, itu ya kan cara berpikir Cici masih logika ya Pak ya. Ini kan bayi ya, bayi itu katakanlah Cici itu kan bayi Cici itu kan meninggal ketika dilahirkan gitu kan. Dia itu hanya hidup 5 menit waktu itu, kemudian meninggal. Nah, secara logika dia belum berinteraksi sama sekali dengan siapapun gitu, sehingga katakanlah kita sebut dia masih sangat suci, tetapi kalau berdasarkan penjelasan tadi dia tetap akan mengalami itu. Punten mohon penjelasannya. Ya, baik. Ya, terima kasih. Jadi begini Bu Cocok, bayangkan bayi itu ketika baru 5 menit kemudian dia meninggal, itu Masya Allah, beruntungnya luar biasa. Dan itu bisa menjadi syafaat buat orang tuanya. Masya Allah. Luar biasa itu. Ya, kenapa tetap dapat himpitan? Bayangkan nikmatnya dia. Gimana nggak nikmat? Dia belum beramal soleh, dia akan kekal di dalam surga, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Lalu apa artinya himpitan? Sesakit itu dibandingkan balasan Allah. Karena saya sampaikan, setiap musibah itu akan mendapatkan 2. Rasulullah SAW sebelum meninggal saja,
manusia yang paling mulia, itu mendapatkan sakit yang luar biasa, Karena apa? Untuk meningkatkan derajat, karena Rasulullah SAW mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Jadi setiap musibah di dunia atau juga di alam kubur ini semuanya adalah bagi orang mukmin itu dua hal, untuk menghapuskan dosa dan untuk meningkatkan derajatnya di hadapan Allah. Itu secara umum penjelasan. Tapi itu adalah kehendak Allah. Itu seperti itu yang saya sampaikan, karena ada beberapa saya sampaikan paling enggak ada tiga dalil hadis yang sahih menjelaskan perkara tersebut. Walau alam, jadi kalau perkara alam gaib saya hanya bisa menyampaikan dalilnya seperti ini, tapi itu tadi tambahan penjelasan dari para ulama. Walau alam bisawab. Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Nuhun. Pak Aslam mau tanya. Tadi kan tadi mau dibilang yang fitnah kubur dan siksa kubur. Ya. Kan? Tadi sepanjang ini kayaknya masih fitnah kubur itu ya. Belum sampai siksa kubur, atau bedanya apa? Ini mungkin kalau mau dibahas minggu depan sedikit info aja, mungkin sekarang bedanya fitnah kubur dengan siksa kubur itu apa? Betul, memang belum dibahas siksa kubur. Jadi saya nyiapin tapi ternyata waktunya habis. Jadi fitnah kubur itu konsekuensinya akan orang mendapatkan adab kubur atau nikmat kubur. Tetapi adab kubur itu banyak, detailnya banyak. Nanti akan ada pembahasan detail bagaimana orang berzina adabnya seperti apa, orang mati bunuh diri seperti apa, orang berbuat seperti ini. Ada banyak hadis menjelaskan tentang berbagai macam detail adab kubur. Saya hanya menyampaikan secara umum konsekuensinya akan mendapatkan adab kubur, tetapi tidak detail. Insya Allah ini pembahasan bab yang panjang, tetapi memang betul, memang belum dibahas dengan mendetail tentang adab kubur ya. Tapi ya selang-seling, kadang ini mengerikan, minggu depan mungkin saya cari yang menyenangkan dulu. Harus targhib war tarhib, artinya ada ganti-gantian. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan, tapi betul pertanyaannya Pak Faisal seperti itu adalah memang seperti itu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Agung. Mau nanya sedikit tentang yang tadi, bahwa pada satu kondisi di alam kubur, kemudian andai kata misalnya seseorang itu kan tadi seolah-olah sudah diputuskan bahwa dia itu akan masuk surga atau masuk neraka. Nah, bagaimana orang yang misalnya sudah pernah punya kesalahan, kemudian bertobat gitu ya, itu seperti apa tampaknya? Kemudian bagaimana nanti fungsinya syafaat juga ini. Nah, ini kan semuanya tuh belum diputuskan pada saat sebelum hisab gitu ya. Sebelum finalnya di padang mahsyar gitu kan. Nah, itu seperti apa kira-kira gambarannya tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh ini, maaf, pertanyaan yang sangat bagus ya. Sangat bagus. Memang pembahasan ini mestinya harusnya dari awal. Saya ingin nanti lanjut kepada pembahasan A sampai Z di alam akhirat. Ya, mestinya setelah itu ada. Betul. Pertanyaan ini sangat bagus. Bahwa orang yang diadab kubur, peluangnya untuk mendapatkan adab akhirat adalah lebih besar. Tapi tidak mesti. Karena nanti ada syafaat, ada doa, ada segala macam. Ada ampunan Allah. Jadi bahkan seorang yang awalnya mendapatkan adab kubur, ini ada orang nih, ada hadis menjelaskan, orang ini diadab kuburnya, sedang diadab. Kemudian dia setiap hari didoakan oleh keturunannya. Suatu saat tiba-tiba adab kuburnya berhenti. Jadi dia nggak tahu kenapa. Kenapa? Karena doa orang-orang yang masih hidup. Makanya luar biasa, dan orang yang kita yakin akan mendoakan terutama apa? Keturunan kita. Suami istri juga saling mendoakan anak-anak kita yang masih hidup, yang hidupnya lebih panjang, itu makanya menjadi sangat penting. Itu salah satu. Jadi memang tidak menjamin, ini hanya bicara yang disampaikan Utsman bahwa akan menjadi semakin berat kalau orang mendapatkan. Tapi bukanlah
pasti tidak. Ada orang yang kemudian mendapatkan azab kubur dihentikan, kemudian ada orang yang mendapatkan azab kubur kemudian di akhirat dosa-dosanya tentang mendapatkan syafaat. Tetapi ini terkait kalau sudah bertobat sebelum dia meninggal, bisa jadi dia juga nggak ada kena azab kubur. Ini terkait orang yang masih punya dosa yang tidak fajir, yang kemudian dia belum bertobat. Kalau orang yang sudah bertobat, ini kondisinya juga lain. Saya sampaikan azab kubur ini adalah untuk orang yang juga tidak bertobat dengan dosa-dosa. Kalau tobat itu akan menghapuskan bisa seluruhnya. Dia tidak mendapatkan orang yang, maka sampai ada pertanyaan gini, lebih mulia mana kondisi Nabi Adam sebelum dia berbuat dosa sama kondisi Nabi Adam setelah berbuat dosa kemudian bertobat? Maka penjelasan banyak ulama menjelaskan dia lebih mulia setelah berbuat dosa kemudian bertobat. Jadi tobat itu kalau betul-betul taubat nasuha walaupun pernah berbuat dosa bisa bersih betul, bisa menjadi jauh lebih mulia. Jadi ini tidak terkait ya, saya sampaikan kemudian memang orang fajir atau orang kafir, dan juga memang tidak mesti. Karena ada syafaat, betul kalimat itu betul, kalimat itu betul. Ya seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mas Agus. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, saya kira cukup ya. Kecuali ada satu pertanyaan lagi, kalau nggak kita cukupkan. Salah, jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini saya mau menyiapkan materi ini dulu sesuai pertanyaan Budian itu. Masya Allah, tapi manfaat mudah-mudahan. Ini penting, perkara penting. Saya ingin menyampaikan, tapi kalau terpancing ada yang ngingetin, Masya Allah, saya siapkan. Ya mudah-mudahan ya. Saya sekarang mencoba semua pengajian saya beda judulnya semuanya supaya saya belajar keras. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan, tidak sengaja dari ucapan saya, dan kalau terjadi ada kekhilafan, ada kekeliruan, mohon juga ya, dikoreksi ya. Artinya saya tahu di sini teman-teman semua juga bukan saya lebih berilmu, saya bukan ustadz sesungguhnya. Masya Allah ada Pak Mahdi, mungkin ilmunya jauh di atas saya, tapi mendengarkan dan lain-lain semuanya. Ya maka tolong untuk saling juga dikoreksi. Kalau ada hal-hal yang kemudian hadis yang saya baca ternyata ada kekeliruan dan lain-lain misalkan. Kemudian bermanfaat ya semuanya ya. Terima kasih atas kerendahan hatinya untuk hadir di pengajian ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak Aslam. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Salam. Ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahdi. Ya, sehat semuanya. Alhamdulillah, Mahdi sehat. Ya, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ya.